Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasar kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara berkala dan terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK. Misi dan strategi KPK. Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Misi KPK adalah sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Berdasarkan visi dan misi tersebut, rencana strategis KPK meliputi strategi berdasarkan waktu dan strategi berdasarkan waktu. Yang pertama adalah strategi jangka pendek KPK, yakni strategi yang segera dapat memberi manfaat, meliputi penindakan, membangun nilai etika, membangun sistem pengendalian terhadap lembaga pemerintahan agar menjadi lebih efisien dan profesional. Yang kedua adalah strategi jangka menengah, yakni strategi yang secara sistematis mampu mencegah tindak pidana korupsi, meliputi kegiatan membangun proses perbankan, penganggaran, pengadaan, dan infrastruktur informasi di instansi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektivitas, memotivasi terciptanya kepemimpinan yang efisien dan efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pemerintahan. Yang ketiga adalah strategi jangka panjang yang diharapkan dapat mengubah persepsi dan budaya masyarakat, mencakup aktivitas membangun dan mendidik masyarakat untuk menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya, membangun tata pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional, dan membangun sistem kepegawaian yang berkualitas. Strategi berdasarkan tugasnya, yang pertama adalah strategi pembangunan kelembagaan bertujuan agar terbentuknya suatu lembaga KPK yang efektif. Yang kedua adalah strategi pencegahan yang bertujuan membangun sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Aktivitas yang dilakukan meliputi peningkatan efektivitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggaraan negara, penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi, penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi, pengkajian dan penyampaian saran perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan yang berindikasikan korupsi, penelitian dan pengembangan teknik dan metode yang mendukung pemberantasan korupsi. Yang ketiga adalah strategi penindakan, memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelesaian perkara tingkat tindak pidana korupsi. Ada 5 hal yang dilakukan. Yang satu adalah pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh KPK. 2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi oleh KPK. 3. Pengembangan mekanisme, sistem, dan prosedur supervisi oleh KPK atas penyelesaian perkara korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan. 4. Identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antar undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. 5. Pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasikan penggalangan keikutsertaan masyarakat bertujuan agar terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. 5 aktivitas berikut merupakan langkah untuk menggalang partisipasi masyarakat, yaitu 1. Kerjasama dengan lembaga-lembaga publik, kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swadaya masyarakat, dan perumusan peran masing-masing dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua,
kerjasama dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri secara bilateral maupun multilateral. 3. Kampanye anti korupsi nasional secara terintegrasi untuk membentuk budaya anti korupsi. 4. Pengembangan database profil korupsi. 5. Pengembangan dan penyediaan akses informasi korupsi kepada publik. Dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang. Yang pertama, melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan. Yang kedua, memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. Yang ketiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Yang keempat, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan tersangka sementara dari jabatannya. Yang kelima, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa dari instansi terkait. Yang keenam, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya, atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup tentang adanya hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Yang ketujuh, meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Yang kedelapan, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang berdasarkan tugas dan wewenangnya, KPK berkewajiban untuk 1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Yang ketiga, menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan tentang apa yang sedang terjadi yang ditangani. Yang keempat, menegakkan sumpah jabatan. Dan yang kelima, menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dari Keputusan Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK tahun 2006 di halaman 90. KPK adalah lembaga negara bantuan kementerian dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. KPK sendiri merupakan lembaga independensi bebas dari kepentingan-kepentingan politis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK menjalankan tugas dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan akhirnya telah menangkap banyak tokoh atau pejabat termasuk dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam tugas pemberantasan korupsi, KPK melakukannya secara komprehensif, konsisten, dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak. Itulah sebabnya metode yang digunakan adalah metode holistik, mencakupi komponen kenegaraan dengan melahirkan good public governance, komponen swasta dengan melahirkan good corporate governance, komponen masyarakat dengan melahirkan good civil society governance. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur bahwa upaya pemberantasan korupsi meliputi upaya pencegahan dan penindakan. KPK lebih mengedepankan upaya kuratif berupa penangkalan atau penanganan hulu permasalahan dan upaya pencegahan preventif sehingga mampu menekan kebocoran keuangan negara. Karena kasus-kasus korupsi demikian masif dan dampaknya sangat merugikan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka KPK melakukan upaya represif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara secara optimal. Upaya represif sendiri merupakan upaya yang dilakukan yaitu dengan penindakan hukum dengan langsung menyeret koruptor ke pengadilan.
KPK juga memiliki wewenang besar dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, menyadap dan merekam pembicaraan. Yang kedua, memerintahkan seseorang untuk keluar negeri untuk mencari atau mengikuti tersangka. Yang ketiga, meminta keterangan kepada bank terkait kondisi keuangan tersangka yang diperiksa dan memblokir akunnya untuk sementara. Yang keempat, meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka. Yang kelima, meminta bantuan Interpol dan kepolisian untuk penangkapan dan penyitaan barang bukti. Yang keenam, penggeledahan terkait harta tersangka. Contoh kasus penanganan korupsi oleh KPK. Yang pertama, KPK menangkap Andi Malaranggeng, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga yang menjadi terdakwa kasus korupsi proyek Hambalang yang kemudian divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Yang kedua, KPK juga menangkap kalangan legislatif, misalnya Lutfi Hasan yang saat itu selaku anggota DPR. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lutfi Hasan selama 18 tahun, denda 1 miliar, kalau tidak dibayar dijatuhi pidana kurungan selama 6 bulan, dan mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Yang ketiga, KPK juga telah menangkap kalangan yudikatif, yaitu Akil Mukhtar, mantan Hakim Konstitusi, dan beliau telah diputus divonis seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah, pilkada di MK, dan tindak pidana pencucian uang. Dengan dukungan negara dan kewenangan yang sangat besar yang dimilikinya ini, diharapkan KPK dapat menjadi lembaga anti korupsi yang efektif dan efisien. Efektif di sini dapat diartikan bahwa tindakan KPK di sini diharapkan dapat mereduksi secara sistematis upaya-upaya tindakan korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Sedangkan efisien dapat diartikan bahwa pengembalian uang yang telah dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK harus lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan negara untuk mendukung lembaga KPK.